Hai guys, hari ini aku akan baca bab 6 dari novel Tetangan dengan Konglomerat. Seperti biasa, kalian bisa baca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Keesokan harinya, beginilah dirinya menikmati Sabtu di rumah. Biasa ia bangun jam 10 karena ia akan tidur lebih lama dan nyenyak mengisi akhir pekannya. Karena Senin hingga Jumat ia berkutat dengan pekerjaan, membalas waktu istirahat. Crystal masih bermalas-malasan di kasur. Ia mengambil ponselnya di nakas. Ia melihat dua panggilan tidak terjawab dari Grace. Tidak butuh waktu lama ponselnya kembali bergetar. Grace calling. Crystal lalu menggasak tombol hijau pada layar dan ia letakkan ponsel itu di telinga. Iya, halo Grace, ucap Crystal dengan suara serak khas bangun tidur. Ia mengambil bantal dan mengangkat kepalanya. Gimana semalam? Ketemu sama tetangga sebelah? Lo belum cerita deh, penasaran gue, ucap Grace mulai kepo. Crystal mengubah posisi tubuhnya menyamping. Ya gitu aja, dia nanya gue kenapa suka ngintip dia. Terus lo jawab apa? Ya gue jawab enggak sengaja, kan emang posisi kamar gue sama dia berhadapan. Tapi dia nggak percaya gitu. Kristen masih mengingat apa yang terjadi antara ia dan Ray tadi malam. Katanya dia tahu kalau gue ngintip dia setiap hari. Dia tahu semuanya. Terus, ya gue tetap keke nggak ngaku lah. Jika aja kalau sampai ngaku bisa turun gue punya kasta. Grace lalu tertawa. Terus namanya siapa? Namanya Ray. Ade Ray? Bukanlah namanya Ray. Nggak tahu Ray apa. Nggak jelas banget. Ya gitu aja sih, nggak penting. Dengus Crystal. Oke nggak orangnya? Tanya Grace lagi. Lumayan. Cakep mana, Brian, Ernest, atau Ray? Kristen mulai berpikir Brian itu mantan tunangnya, Ernest mantan kasihnya, sedangkan Ray tetangga samping rumahnya yang super rich. Bangunan rumahnya menjulang tinggi dengan kokohnya di sana. Semua pria yang Grace sebutkan itu memiliki wajah rupawan, tubuh sempurna, dan pekerjaan mapan. Namun yang mempunyai isi kepalanya saat ini adalah Ray, tetangga sebelah rumahnya. Secara fisik, Ray lebih oke dibanding Ernest dan Brian, walau tubuh pria itu bukan seperti binaragawan. Secara fisik, Ray sih. OMG, serius? Iya serius. Berarti doi sekeren itu. Ya emang, terus. Krista menarik nafas malam ini jam 10 dia nungguin gue di Fable. Alis Grace terangkat, ia memandang adiknya Austin mengambil kunci dari tangannya lalu berlalu di hadapannya. Katanya beberapa hari ini mobil Austin masuk bengkel, katanya dia perlu mobil, ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Hah? Serius? Sumpah serius? Terus lo mau? Nggak tahu. Ngapain dia nungguin lo di Fable? Nah itu gua nggak tahu Grace. Gue gimana dong? Lo mau datang nggak? Tanya Grace lagi. Datangnya sama lo mau nggak? Timpal Crystal. Dia datangnya sama temannya nggak? Nggak tahu. Nggak usah deh. Lagian dia ngajak lo berarti berdua aja. Aduh, gue ngerasa nggak aman banget kalau klub sendiri. Lagian ada Ray, aman lah. Aman dari Hong Kong. Gue nggak usah pergi aja kalinya, ucap Kristen lagi karena ia ragu. Ia takut terjadi hal yang tidak diinginkan antara ia dan Ray. Masalahnya tadi malam saja pria itu sudah lancang mengecup leher dan tangannya sudah menelusup di balik G-stringnya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana mereka berdua di sana. Jangan samper aja ke Fable lagi, ini kesempatan lo kenalan dengan cowok tajir kayak Ray. Ya ampun, mantan gue juga tajir kali Grace. Tapi ini tuh kan beda Chris. Siapa tahu Ray cowok yang lo cari selama ini. Emang lo nggak penasaran sama dia? Udah capek-capek stalking doi sebulan, masa nyesia-nyesiain gitu aja. Aduh, lo mau ngamporin banget. Grace tawa geli. Ya kan emang, ambil aja kesempatan ini lagian. Apa salahnya kalau ke Fable sendiri? Nanti juga balik bareng doi, rumah bersebelahan. Aduh gimana ya, gue nggak nyaman gitu. Udah datang aja daripada mati penasaran. Lagian ke Fable nggak mungkin dibunuh. Palingan Ray ngajakin ke hotel chain having sex sampai pagi. OMG lo parah sih emang. Grace tawa ngakak. Lah emang kan apalagi coba tujuan ke Fable berdua bareng cowok pasti ujung-ujungnya minum terus chain. Oga ah. Dah lah, lagian lo jomblo. Siapa lagi yang bakalan hangatin ranjang lo? Emang gak pengen? Udah lama kan gak having sex. Terakhir sama Ernest. Sumpah lo benar-benar emang gue cewek apaan? Lo cewek, keren uang gak ada seringnya. Lagi desainer ternama cantik, value bagus. Walaupun begitu, lo kan pasti pengen dimanja juga. Jangan sok enggak pengen cowok deh. Iya, tapi gak sama dia juga lah. Nanti ya bersih kepala. Grace tertawa. Terus lo mau sama siapa? Tanya Grace lagi. Ya sama cowok tapi gak sama dia. Dasar udah stalking masih mikir gak mau. Grace tertawa. Ah udah deh, jangan aneh-aneh.
Terus lo datang nanti, tanya Grace. Kristen beranjak dari tidurnya, yang buka horden yang tertutup. Dia melihat matahari sudah meninggi. Gue pakai baju apa? Tanya Kristen. Seketika pikirannya buntu ingin mengenakan apa malam ini. Pakai yang seksi, bodycon dress, warna hitam atau warna merah yang bisa kita pakai di gem. Kristen buka lemarinya, ia melihat pakaiannya yang pantas untuk bertemu Ray. Ah God, bisa-bisanya masih pagi gini ia prepare untuk bertemu dengan Ray. What? Apa? Ia tidak salah melakukan ini untuk bertemu Ray. Ray itu siapa sehingga ia perlu berpenampilan eksklusif? Pacar bukan? Tunangan bukan? Dia tidak lebih hanya seorang pria yang tinggal di sebelah rumahnya. Kristen menutup pintu lemarinya. Ia tidak perlu prepare seperti ini untuk bertemu dengan Ray. Ia yakin jika pria itu mengetahui kalau ia seperti ini, dia pasti akan menertawakan dirinya dengan penuh kemenangan. Oke deh, jadi lo pakai bajunya mana? Tanya Chris lagi. Yang biasa aja, bodycon. Iya, tapi yang tertutup gitu lengan panjang. Gak gue nampakin badan gue, ntar dikira gue godain dia lagi. Ya deh, terserah lo aja, tapi bagus juga sih kalau bodycon tertutup gitu. Seksi banget buat dia penasaran. Ah lo, oke gue mandi dulu ya Grace. Dah. Crystal mematikan sambungan teleponnya yang meletakkan ponsel itu di nakas. Ia lalu ke dalam kamar mandi, ia akan mandi. Setelah itu, brunch yang dibuat oleh Bibi, ia hampir gila jika memikir tentang pria itu seolah tidak bisa berhenti dari ingatannya. Konsentrasi Crystal pecah ketika ia sedang mulai mengseks Star dress, namun tatapannya teralihkan ke jam dinding di ruang kerjanya. Jam dinding itu berputar lebih cepat dari biasanya. Ia mendengar beberapa hipotesa menjelaskan kenapa saat ini punya persepsi percepatan waktu seiring bertambahnya umur. Waktunya rasa lewat begitu saja, minggu demi minggu, bulan demi bulan, hingga waktu libur tanpa terasa. Ia tahu bahwa itu dikarenakan pada saat kecil, banyak sekali yang harus dipelajari sehingga waktu berjalan lebih lambat. Sedangkan ketika dewasa, melakukan waktu terasa singkat karena kita sudah terbiasa melakukannya. Sesuatu karena penyerapan informasi baru membuat terasa lebih cepat dan berulang. Kristen menarik nafas. Ia menatap langit sudah gelap. Ia melihat jam sudah menunjukkan pukul 21 menit. Ia hanya punya waktu 1 jam untuk mempersiapkan diri untuk ke pubel. Ia hanya perlu dandan 30 menit dan 30 menitnya lagi berjalan menuju klub. Kristen meletakkan beberapa sketsa dress yang ia buat. Ia buka lemari, ia mengambil bodycon dress berbahan beludru berwarna merah marun. Lalu ia berdandan. Ia tidak ingin kelihatan kucil di hadapan Ray. Beberapa menit berlalu, akhirnya ia sudah menyelesaikan dandanannya. Ia menatap penampilannya di cermin. Tidak ada satu pun kekurangan pada penampilannya. Ia melihat ke arah jendela kamar dan ia mengintip. Ia tidak melihat pria itu di sana, bahkan kamarnya sudah gelap. Itu berarti pria itu sudah pergi. Apakah dia sudah berada di pubel? Crystal memutuskan pergi sendiri menggunakan mobil daripada pergi menggunakan taksi. Ia tidak ingin pria itu karena ingin diantar pulang olehnya. Mau kemana non? Malam-malam gini? Tanya Bibi yang mengikuti langkahnya dari belakang. Karena Bibi akan membukakannya pintu pagar. Mau keluar Bi? Sama non Grace? Tanya Bibi lagi. Enggak Bi, sendiri pakai mobil kok. Kristen masuk ke dalam mobil. Ia masang sabuk pengaman lalu menstarter mobilnya. Setelah itu mobil meninggalkan area rumah. Kristen memanuver mobil. Ia memperhatikan mobil dan motor di hadapannya. Kristen tidak tahu apa yang ia pikirkan. Ia mau saja bertemu dengan Ray di Fable. Namanya Ray. Selebihnya ia tidak tahu apa-apa tentang pria itu. Apa pekerjaannya, apa dia sudah menikah, apa dia kaya karena bandar narkoba. Ia masih bertanya-tanya dengan dirinya sendiri kenapa ia mau saja bertemu dengan Ray. Beberapa menit kemudian, kini dia tiba di Fable. Siapa yang tidak kenal Fable? Salah satu nightlife yang sangat populer di Jakarta Selatan, letaknya di SCBD. Ia melihat banyak sekali muda-mudi yang baru saja tiba dan memasuki klub. Kristen menatap ke arah layar ponselnya menunjukkan pukul 22.10 menit. Ia masuk bersama pengunjung lainnya. Ia mendengar tumpahan musik DJ dari segala sisi. Ia tidak tahu mau cari di mana Ray di tempat seperti ini. Lihatlah betapa ramai penghuninya. Ia tahu bahwa klub ini terdiri dari ruang indoor dan outdoor. Namun Kristen lebih suka masuk ke dalam. Ini merupakan pertama kalinya ia pergi sendiri ke klub. Melihat banyak sekali muda-mudi dari kalangan usia. Dia tumpah musik DJ membuat suasana ramai. Walau berisik, ia suka berada di klub karena sangat menyenangkan. Ia memperhatikan satu persatu orang di dalamnya. Banyak sekali mereka sudah terjun langsung ke dance floor sambil menikmati musik dan alkohol. Kristen merasakan tangan ditarik oleh seseorang. Otomatis ia menoleh ke belakang. Ia memandang seorang pria mengenakan kemeja hitam dan celana jeans berwarna senada. Walau suasana lounge gelap, ia dapat merasakan mata tajam itu memperhatikannya. Ray tidak menyangka bahwa gadis di samping rumahnya itu ternyata hadir atas ajakannya. Walau wanita itu telat 10 menit dari yang dijanjikan, ia menatap penampilan Kristen. Wanita itu mengenakan mini dress berwarna merah merun dan
tas pegangannya itu bukan tas Hermes. Ia tahu bahwa tas itu menunjukkan suatu sosialnya sebagai wanita karena dia bukan wanita sembarang yang dapat dibeli. Dia memiliki skill dan bakat yang diimpikan semua wanita di luar sana. Karir yang sangat melejit di pasar luas, bahkan satu dress yang dibuat memiliki harga yang fantastis. Saya senang akhirnya kamu datang, ucap Ray. Ia merapatkan jemarinya, ia masukkan jemari itu sela-sela jemarinya.